akhir pekan kita siap-siap untuk melaksanakan perpisahan dengan teman pelayan kita Ibu Dina yang saat lagi minggu depan akan beralih tugas di tempat tugas yang baru Jemaat GPM Anugerah. Ya Tuhan, ya Allah kehidupan kami, berdoa bagi rekan-rekan pelayan yang sementara ada dalam perjalanan. Biarlah Tuhan sertai mereka. Biarlah kami semua dapat tiba dengan damai dan selamat di tempat tujuan Mangga Hilir, dan seluruh proses yang kami laksanakan itu dapat berjalan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jalan kakak. Kami mendasari semua kegiatan yang akan dilanjutkan di saat ini, dari permulaan sampai akhirnya, kiranya menjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam tuntunan kuasa Allah yang kudus. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kami semua dalam kegiatan di sini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Pelayan pendeta yang ditugaskan di Jemaat GPM Tual, secara khusus ketemunya Ibu Pendeta Rina, kenan mau pakai lebih luas lagi dalam seluruh tanggung jawab itu, dipercayakan untuk menjadi Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah. Awalnya kemarin Bapak Ibu ketum pikir-pikir nanti antum menjadi kepala sekolah di SMA Kristen. Dalam proses-proses yang sudah dijalani kebutuhan pendidikan di YPPK dan proses-proses dalam kaitan dengan pembinaan itu sudah dapat informasi, bahkan sudah diinformasikan waktu itu antum mau lantik sebagai kepala sekolah. Ya, tapi itu belum berlangsung ketika kebutuhan pelayanan oleh Gereja Protestan Maluku dipertimbangkan untuk pengganti Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah itu dari internal dalam klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tua, dan kita bersyukur bahwa pendeta-pendeta yang ditugaskan di jemaat-jemaat di klasis Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tua juga punya potensi untuk Tuhan memakai secara itu menjadi ketua jemaat.
Dalam pengharapan itu ketong tidak ada keberatan apa-apa sebagai rekan pelayan, baik diaken, penatua, juga pendeta, rekan-rekan pendeta keempat, teman rekan pendeta yang ada, termasuk juga ketong percaya semua rekan-rekan pelayan, perangkat-perangkat pelayan di jemaat, termasuk semua kepala keluarga di 39 unit, 17 sektor yang ada untuk menopang Ibu Pendeta dalam kaitan dengan menerima kepercayaan baru yang diberikan untuk menjadi ketua majelis jemaat. Aku dekat saja Bapak Ibu, saya pindah jauh, tapi itu bagian daripada sebuah kepercayaan baru yang Tuhan mau nyatakan bagi Ibu Pendeta setelah menempuh perjalanan panjang dalam siarah panggilan pelayanan ini, mulai dari Tuau lanjut ke besar, Tuau Ikaris kan? 1 tahun di Tuau, lanjut ke besar, datang di kecil di Matuair, lalu Tuhan mungkinkan kembali ke Tuau. Jadi sekali lagi sebagai rekan pelayan, ketong ada dengan segala sukacita menopang panggilan pelayanan Ibu Pendeta untuk pada saatnya nanti tanggal 22 ini mengakhiri tugas-tugas di Jemaat GPM Tuau, dan tanggal 29 akan menerima tanggung jawab baru dalam terima Ketua Majelis Jemaat GPM. Anugerah Tuhan berkenan berkati itu, Tuhan menyatakan yang terbaik bagi Ibu Pendeta dan keluarga Jemaat GPM Anugerah, juga dalam seluruh kebersamaan dengan Jemaat GPM Tuau. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Istilahnya lika-liku pelayanan yang ketemu lewat secara bersama-sama. Ada yang mungkin senang-senang saja, tapi juga mungkin ada di dalam kondisi yang sulit. Dan Ibu Pendeta selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan sebetulnya ada banyak hal yang kami belajar dari Ibu. Yang pertama, Ibu adalah pelayan Tuhan yang selalu konsisten. Itu mungkin yang belajar dari situ. Mudah-mudahan apa yang ketemu dapati dari Ibu itu menjadi bagian yang ketemu mesti lupa dan membelajarkan ketemu untuk menjadi seorang pelayan, bukan saja menjadi majelis, tapi mungkin setelah ketemu jadi majelis, ketemu juga bisa memaknai dalam peran ketua sebagai orang percaya yang terpanggil untuk ada dalam seluruh pelayanan bersama. Mungkin menyakiti di hati Ibu, sedikit ya Om sengaja dia menghapus itu, kira begitu Ibu. Lalu ya, begitu juga bagi ketemu sekalian, kiranya mungkin sebagai seorang pelayan tapi ada hal-hal yang sangat mudah melepaskan, sehingga ketemu Ibu, ketemu saudara, ketemu ada yang bisa bilang adik, ada yang bisa bilang kakak juga, bisa pergi melayani dengan hati yang penuh sukacita di Jemaat GPM Anugerah. Will you lift me up if I'm ever going down? I know you got a heart of gold. May you find it now. Let's start chasing sunsets while the city burns. I said a lot of things, but I never meant to hurt you. And this is how I say I'm so sorry, but I'm
surga alam, sungguh manislah wangi. Oke, mari teman-teman. Hujan turun juga ya, kenapa sudah? Kalaupun beta meneteskan air mata bukan karena beta sedih, tapi kita sangat bersyukur Tuhan menempatkan ada di antara kakak-kakak Bapak Mus. Itu simpan apa yang jalan tobu. Kalau dulu Bapak Yan karena ketemu satu angkatan vikaris selalu kangen bu. Tapi Bapak Mus kita anggap itu punya orang tua. Juga bagaimana? Demikian juga si Ici sebagai ketemu kakak. Ibu kita teman baru datang di sini dari dekat adik. Tuhan memang sebuah pengalaman iman. Kita sangat bersyukur ada di antara rekan-rekan pelayan, kakak-kakak dan adik dan teman yang luar biasa. Dan memang dalam segala situasi selalu ditopang. Demikian juga Bapak Ibu PNJ sebagai betul orang tua. Bapak Song, Bapak Yan, Mama Kici, Mama Kora. Walaupun kadang karena kita punya sifat yang ada hal-hal yang tegas gitu ya Bapak Ibu, kita anggap kadang-kadang kenapa kita, tapi memang itu sudah kita fungsi Bapak Ibu. Ada hal-hal yang tidak pernah kita kompromi kalau kita berpikir bahwa itu sesuatu yang mesti untuk dijalankan. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu PMJ sebagai orang tua, kakak, adik, teman. Lalu Bapak Ibu penatua dan rekan, bukan waktu singkat buat beta jemaat ini. Sungguh apa ya, supaya betul Pak Tuhan memulai tanggung jawab sebagai pendeta, kita vikaris gitu. Awal vikaris biasanya kan itu jemaat yang membuat ketompo mendapat pengalaman untuk menjadi seorang pendeta. Dan Tuhan menempatkan beta di jemaat GPM Tuhan. Bertemu dengan Bapak Son, kita teman sampai saat ini Buddha, dari vikaris sampai jadi pengurus daerah kecil, Buddha ketua, itu sekretaris, dan kemudian masuk di jemaat GPM Tuhan. Kedua selalu ada dalam kerjasama, walaupun memang ada beberapa hal yang kadang membuat ketemu juga, tapi itulah dinamika dari sebuah pelayanan berbeda tapi dalam satu tujuan yang sama. Dan ada beberapa rekan-rekan majelis yang beta tahu ada ketika beta vikaris sampai beta jadi pendeta, sampai beta semua pindah lah ya. Bapak Kela, kemudian Mama Kici, Mama Kora, itu kapai, saya ada lah ya. Lalu Bapak Ibu, beta merasa bahwa beta menangis bukan karena beta bersedih, tidak, tapi sebuah anugerah yang memang luar biasa. Kita pernah menemukan hal yang tidak baik dalam perjalanan melayani jemaat ini. Memang sungguh luar biasa menjadi pendeta jemaat karena tanggung jawab perangkat waktu itu sebagai sekretaris daerah MGPM dan memungkinkan kita ada di jemaat GPM Tua bukan kebetulan kita jadi pendeta jemaat. Walaupun seringkali Pak Sekong bilang bahwa Rina sih terlalu senang lah jadi pendeta jemaat, masuk 5 tahun harus jadi ketua majelis jemaat. Dan dalam maaf, kalaupun beta ada di sini, padong itu perpanjangan tangan dari Tuhan. Dan bagi beta SK di tangan, kaki di parau, beta prinsip melayani sampai dengan saat ini. Dan tidak pernah ada meminta untuk pindah dan lain sebagainya. Kalaupun proses mutasi itu murni berproses dari atas, dari tingkat klasis dan tingkat sinodi. Dan Bapak Ibu, memang apa yang beta nyatakan ini luar biasa pengalaman ketika beta kembali mau jadi ketua majelis jemaat. Tuhan menempatkan beta di jemaat GPM Tual itu selama 6 tahun lebih. Beta salah hitung Bapak Ibu, panjang. Beta pernah ada di
jemaat-jemaat itu 5 tahun Bapak Ibu. Di MUN itu hanya 3 tahun. Kemudian pindah dan Larat itu memasuki 4 tahun lebih. Dan masuk di Matuhayang itu pun hanya 3 tahun. Beta SK-nya sudah ada, hanya beta permintaan untuk menyelesaikan bangunan gereja, karena memang jemaat itu memang tidak bisa kalau pendeta lain teruskan, dan bukan masalah tidak bisa pendetanya, tapi beta berpikir bahwa jemaat punya kerinduan dan beta menjawab itu Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, beta mengenal Bapak Ibu periode yang ada teman-teman yang sudah berakhir dan kemudian ada yang lanjut lagi. Lebih banyak ke unit sektor ketika tugas rolling. Sektor yang beta dapat 2 kali 2 tahun itu 3 sektor Getsemani, Bethesda, Galilea. Dan yang terakhir ini 2 kali karena memang beta sudah bertugas betul 6 tahun 8 bulan lebih. Efrata adalah sektor pertama, beta masuk sebagai pendeta jemaat Efrata, Bethlehem, dan Nazaret. Ya, ini tidak sampai berapa bulan. Bapak Ibu, beta bisa menyebutkan Bapak Ibu pun nama-nama tapi tidak kelompok. Lebih ke unik Bapak Ibu, karena di setiap Bapak Ibu baik penatua maupun rekan, kita punya pengalaman-pengalaman khusus dan kita kenal betul, kita punya rekan-rekan pelayan. Kalau diberikan Ibu Pendeta jelaskan tentang ataupun bagaimana kepribadian penatua atau dekan, kita bisa bilang Bapak Ibu, dari unit Efrata sampai ke 17 sektor yang terakhir Bapak Ibu, saya kenal Bapak Ibu. Dan walaupun dalam doa-doa dan ketika ada dalam pelayanan tidak menyebutkan Bapak Ibu, tapi ketika saya ada di sektor itu, Bapak Ibu, saya sebutkan nama Bapak Ibu. Dan pesan pelayanan yang saya mau bilang Bapak Ibu, melayani ini bukan sesuatu yang biasa, sesuatu kesempatan yang luar biasa, dan ketemu berkomitmen untuk itu. Beta pun kata terakhir untuk saudara di Nazaret, jangan pernah dalam hidup dalam pelayanan itu kita menyatakan tidak untuk suatu tanggung jawab pelayanan. Karena ketumpuk hidup ini Tuhan yang kasih. Melayani itu adalah kewajiban. Dan tidak berhenti atau kendakoma di situ. Tapi melayani dengan segenap hati. Seperti firman bilang bahwa melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ayat, memang ayat dari dulu. Dan Bapak akan bisa melakukannya kalau memang selalu ada dalam relasi dengan Tuhan. Doa Bapak Ibu. Kalau kuat sendiri saya bisa Bapak Ibu menjalankan tanggung jawab ini. Kita pendeta sudah 20 tahun nih Bapak Ibu. Mungkin karena dari vikaris sampai jadi pendeta saya pernah ada terhambat. Jadi mulus terus, akhirnya kita sudah 20 tahun melayani Bapak Ibu. Dan itulah yang kita pegang, Tuhan diutamakan. Segala hal libatkan Tuhan. Dan memang Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di ketumpuk hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan punya rencana itu yang selalu kita bilang saya pernah gagal di ketumpuk hidup secara pribadi Bapak Ibu ya. Ini ketumpuk jadi berkat untuk jemaat. Berarti dimulai dari ketumpuk diri sendiri Bapak Ibu. Akhirnya ketika kita lihat pelayan-pelayan yang dong sekedar melayani di tingkat unit itu ada organisasi, di situ biasa kita panggil Bapak Ibu. Saya bilang, lu melayani seperti begini, kalau memang saya bisa tidak usah lah gitu. Tapi kalau ketua menyatakan iya untuk sebuah tanggung jawab pelayanan, berarti ketua harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kesetiaan. Itu pribadi Bapak Ibu ya, dalam kebersamaan Bapak Ibu. Jangan ketua tulus membangun relasi dalam persekutuan sebagai pelayan. Dan sampai ketua bicara di muka manis tapi di belakang. Dan ketua harus pilih mana urusan-urusan pribadi dan mana urusan-urusan pelayanan. Selama ini yang kita bikin bagi dua ini. Menjaga rahasia pelayanan, menjaga rahasia setiap orang yang memang ketua melayani. Maka disitulah ketua diberkati Bapak Ibu. Dan orang-orang yang ketua layani juga diberkati. Karena memang jemaat ini sangat percaya ketua sebagai pelayan. Ketua salah sedikit bagaikan bola kristal hancur, dan kalaupun kembali disatukan tapi tetap ada dia punya tanda. Ketua jaga, ketua kemurnian hati dalam melayani. Dan kemurnian hati itu nampak dalam ketua cara berpikir.
cara berkata-kata dan cara bertindak. Pesan-pesan ini beta memang Bapak Ibu bilang beta diikat saja. Beta sudah sejak tanggal 6 September itu, ketika dihubungi, kita masih di Ambon pada tanggal 4, Ibu Ketua Klasis bilang, Ibu Pendeta pulang kapan? Dalam hari Minggu minta izin di Bapak Ketua. Oh tidak, Ibu Pendeta harus segera kembali booking tiket. Kenapa Ibu? Terus beta tanya Bapak, so hari Senin. Oh begitu ya. Dan kemudian terpikir Tuhan punya kerja Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kemana, katanya orang suruh-suruh jadi. Kita pinjam Ibu Pendeta Isa mengkata, kata orang suruh-suruh. Tuhan bilang di mana, kita ikut. Dan Tuhan memang punya pemutusan itu. Nyatakan kita harus beralih ke atau mutasi di benden yang baru di Jemaat GPM Anugerah. Dan kita percaya Bapak Ibu banyak hal yang orang sampaikan pimpinan. Tapi satu hal yang kita percaya Bapak Ibu, dan selalu setiap zaman kita masuki, kita punya prinsip, kalau Tuhan utus berarti Tuhan mendahului untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kita kan pernah merasa ragu untuk sebuah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan kasih. Walaupun memang banyak kekurangan di kita punya diri, tapi Tuhan mengkapi. Sama dengan Bapak Ibu yang nanti ada apa proses ke depan terpilih lagi, berarti kita yakin bahwa ketemu keterpilihan bukan kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan di ketemu hidup, dan kata yang sudah mengabdi 10 tahun pun sama senjata di tanah Bapak Ibu. Ini memperkuat ketemu punya komitmen bahwa yang ketemu sia-siakan ketemu hidup. Dan selalu ajar umat untuk berpikir tuh yang positif saja. Bicara yang baik-baik saja. Jangan berpikir yang negatif, nanti timbul akar pahit. Kalau setiap penyelesaian masalah yang kita sampaikan dan kita bilang juga ke Bapak Ibu, ketemu berbagi, kita punya pesan. Demikian. Bapak Ibu minta maaf, Bapak Ketua. Mungkin dalam masa kurun waktu Bapak Ketua memang beberapa 2 tahun lebih ada di beta. Ici sebagai kakak yang bilang. Tapi sama-sama kebetulannya beda beberapa tahun, beberapa bulan. Saya Februari, Rey mungkin Juni ya, Bapak Kisek. Nah, Ibu Oka kan baru tergabung, tapi Ibu Oka ini kita teman angkatan. Mohon maaf kalau dalam tutur kata, tindakan, mengkali kita bicara sing sopan kan, yang apa ya, banyak yang menyinggung. Mohon maaf. Demikian juga Bapak Som dan Bapak Yan sebagai orang tua Pendeta, tempat biasa kata share, udah yang lebih lagi untuk segala hal tetap dari Buddha. Ini bagaimana? Ini karena kata dosa terbiasa apa ya dalam berbagai hal sudah kita harus. Mohon maaf. Kadang atau memang sempurna Bapak Ibu. Yang kita tahu yang sempurna cuma Tuhan. Tetap kesalahan. Demikian juga Bapak Ibu Penatua dan diaken bersama dengan keluarga. Mungkin dalam setiap proses-proses perjumpaan, ketika kita ada di unit, di kelompok melayani, dalam kelompok besar, hal-hal yang berkenan di Bapak Ibu hati, minta maaf Tuhan. Lalu kita minta tukaran doa, karena doa orang banyak itu besar kuasanya Bapak Ibu. Kita tahu tentang apa yang kita hadapi di depan. Ada di proses ini pun Bapak Ibu, ini sebuah gumulan Bapak Ibu. Sebenarnya kita ingat bulan apa itu ketika Ibu Ketua Klasis di Ambon, Ibu Ketua Klasis bilang, Lina, hal ini Sinuri ada bilang terjadi sekretaris klasis dari ada 3 nama. Setelah Ibu minta maaf, beta rasa diri beta tidak mampu ada di sistem. Beta tidak menguasai hati itu dengan sempurna. Beta mengundurkan diri. Biar lain-lain juga. Kata iya, kalau begitu tidak ada proses ke depan untuk jadi ketua majelis jemaat anugerah. Setelah itu terserah dari pimpinan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis, untuk jadi kepala sekolah itu sudah ikut diklat 2 kali Bapak Ibu. Proses pelantikan baru menjadi. Ikut diklat kedua bilang nanti November. Ternyata Tuhan pemain kita bilang Tuhan saja bahwa Tuhan berencana tidak dapat hidup dan kita serahkan semua ke Tuhan. Apapun yang penting melayani. Dan wakil Sekum bilang pasti Tuhan datang yang terbaik para adik. Amin Bapak Sekum.
kasih itu baru dia hadiah. Ketika proses-proses ada banyak kendala dan hambatan, mereka bilang biasa. Ya nanti finalnya itu Tuhan pun mau. Walaupun kau saya mengerti apa rencana Tuhan ke depan, tapi kau tetap percaya bahwa yang baik itu yang Tuhan kasih. Apalagi ketuanya adalah untuk pelayan-pelayan. Jadi Bapak Ibu mungkin seperti begitu kita pindah. Memang sih jauh Bapak Ibu, tapi ketemu sudah beda rumah. Itu yang kita pikir. Teman-teman ini bilang Kak Ibu dari hari Minggu tuh dong sudah kita sedih-sedih. Kalau kita bilang aduh jangan begitu. Kita satu orang dulu sekarang nangis Bapak Ibu tapi sejak mama meninggal itu. Jangankan dia orang nangis suka nangis, padahal kita ini perempuan yang tidak pernah mengeluarkan air mata. Tahun 2012 kalau tidak salah mama sakit dan bilang disitulah mulai dari saat itu paling cepat mengeluarkan air mata. Tapi dulu itu ini perempuan bagaimana yang sama air mata gugur, kata Bapak bilang. Jadi Bapak Ibu walaupun memang katong punya dekat saja, tapi katong selain rumah atau darurat dengan kamar, Bapak Ibu itu tetap terbuka untuk Bapak Ibu. Segala hal-hal yang katong bangun bersama dalam tanggung jawab berjalan bersama, katong pun sanda tawa mungkin nanti ada yang bilang Ibu nanti bisa terus yang begini. Dan memang luar biasa Bapak Ibu katong persekutuan baik sebagai THMJ maupun tenaga dan diaken. Beta rasa paling bersyukur dan tadi beta bilang kalau katong di perjalanan mulai bilang Ibu satu kata, padahal beta bilang 2 kalimat. Ini satu kata, bersyukur ya Ibu. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kasih selama 6 tahun 8 bulan 5 hari. Kata Ibu, kakak-kakak pendeta, keluarga-keluarga bahkan umat Tuhan secara keseluruhan. Beta saya bisa balas sama Bapak Ibu, tapi beta percaya bahwa berkat Tuhan itu Tuhan alirkan dalam Bapak Ibu punya rumah tangga, tugas dan pelayanan. Bapak Ibu tetap jaga kebersamaan, jaga hati, jaga semua hal, karena memang melalui ketemu umat ini dapat berkat Bapak Ibu. Tapi saya bisa bilang kata apa dan apa, tapi kalau sudah jadi pelayan berarti ketemu menyangkan diri dan meninggalkan banyak hal, dan katanya pun menjadi serupa dengan sang penebus. Jadi itu saja yang saya bilang ke Bapak Ibu untuk kebersamaan ini. Sekali lagi terima kasih sudah di orang tua pendeta. Bapak Ibu ada yang untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Dan selama ini Bapak pendeta dalam pengurus pelayanan menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi kakak, menjadi adik, menjadi saudara. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Dan ketemu kebersamaan tidak berakhir sampai di sini, tapi kekuatan kebersamaan itu terus Bapak Ibu kita minta nyatakan juga kalau kita sudah ada di jalan mereka datang begini, kalau ini jangan mana datang ini katong, tapi tetap sebagai seorang tua, kakak, adik, kalau kita ada ini, aduh ini, ya Bapak Ibu bisa juga tetap menerima kita seperti yang sekarang ini walaupun dalam status yang berbeda. Jadi berbagai kiranya Bapak Ibu pribadi-pribadi, keluarga maupun dalam kebersamaan ini paling banyak Bapak Ibu dan kita bersyukur Tuhan menghadirkan Bapak Ibu, kakak pendeta, bapak-bapak dong, ibu keluarga, ibu sama hal itu keluarga jauh tapi memang pada hari keluarga itu bilang sayang saudara hati rasa saudara, dan itulah kebutuhan yang hebat. Dimanapun kita berkarya, Tuhan menyediakan lebih dari yang kita pikirkan dan kita harapkan. Sampai Bapak Ibu punya istri, Tuhan menerima. Terima kasih banyak. Memang itu nanti perpisahan, tapi kita mau bilang kalau kita bersama ini biarlah tidak berhenti sampai di sini, tapi terus ada dan selalu ada untuk waktu-waktu ke depan. Terima kasih dan shalom. Pesan saya kepada Ibu Pendeta Rina, jalanilah tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Biarlah apa yang sudah ditanamkan bersama dengan jemaat yang ada membangun tubuh Kristus di jemaat Gebontual itu akan juga dikembangkan pada jemaat GPM Anugerah. Semoga Tuhan selalu dan senantiasa memberkati, menyertai
Ibu Rina dalam tanggung jawab sebagai pelayan, terutama sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah di Jemaat Anugerah. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Pendeta, saya sebagai majelis dalam pelayanan selama ini dengan Ibu Pendeta dalam suka maupun duka, kadang saya melakukan hal-hal yang menyakiti hati Ibu Pendeta dalam tutur kata, kadang saya keras, tapi pada intinya saya mendukung Ibu Pendeta dalam seluruh tugas dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan.